Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalina Puspitasari, SPDI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Saya adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Lebak Siu. Kali ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif kepada guru, kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah. Disiplin positif merupakan unsur-unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dimulai dari lingkungan kelas terlebih dahulu, yaitu melalui penerapan keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga merupakan komitmen bersama antara guru dan semua murid-murid kita. Keyakinan kelas juga merupakan komitmen bersama yang akan menimbulkan motivasi intrinsik murid untuk menjiwai nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila. Berikut adalah videonya. Disampaikan oleh Ibu Awalina Puspitasari. Atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya akan melanjutkan tadi pemaparan dari Lydia dan Ibu Ika. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai guru itu ada, yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, mungkin guru akan berbuat, ya, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Kemudian guru juga akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu. Kemudian hasil dari siswa, jika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, itu siswa akan memberontak atau menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, jika posisi guru sebagai penghukum, itu murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya murid itu tidak akan menghormati atau menghargai seorang guru. Kemudian dengan tidak menghargai itu, maka murid akan berkata atau akan berperilaku, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti ini Bapak Ibu, biasanya kalau posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, itu salah satunya mungkin diikuti dengan mereka tidak akan masuk kelas jika pelajaran bapak tersebut atau ibu tersebut. Itu, ya. Kemudian dampak pada murid ini akan selalu mengulangi kesalahan jika posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, dari posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya jangan seperti itu. Ibu kecewa jika kamu seperti ini, seperti itu. Tuh. Kemudian guru juga akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres karena kamu tidak mau menuruti apa yang ibu katakan. Kemudian hasil dari posisi guru sebagai pembuat orang bersalah itu, hasil dari murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong kepada bapak ibu guru. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini berbeda
posisi guru sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum tadi kaitan dengan dunia berkualitas, sebagai guru mungkin tidak dihargai, tapi ketika ini ada membuat orang merasa bersalah, mungkin murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, artinya murid masih menganggap bapak ibu guru itu ada. Kemudian murid berkata, maafkan saya telah berbuat seperti ini seperti itu. Kemudian dapat pada murid itu merasa rendah diri jika posisi kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Dari guru berdua, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya. Kemudian guru berkata, dari posisi kontrol sebagai teman, guru akan berkata atau berbicara, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu seperti ini itu ya. Kemudian hasil dari kita sebagai guru mempunyai kontrol sebagai teman, itu hasil pada murid itu akan ketergantungan pada kita. Kemudian dengan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Berarti murid akan menganggap kita itu ada. Okay. Kemudian dari murid berkata, dengan posisi kita sebagai teman, saya berpikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi ketika kita mempunyai posisi kontrol sebagai teman, anak itu kadang kita akan mudah bercerita, menceritakan apa yang ada dalam hati dia, apa yang dia rasakan. Kemudian dampak pada murid di sini, posisi guru sebagai teman itu dampak yang terjadi pada murid itu lemah, tidak mandiri atau bergantung kepada kita. Kemudian posisi kita sebagai pemantau, mungkin guru contohnya akan menghitung dan mengukur siswa. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Kemudian dari hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi mohon maaf tadi saya lanjut. Tadi sebagai guru, sebagai pemantau ya tadi ya. Dari hasil siswa itu akan menyesuaikan diri bila diawasi oleh bapak ibu guru. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Artinya peraturan tata tertib yang ada di sekolah itu ada untuk anak itu, ada bahwa peraturan itu ada untuk saya dari bapak ibu guru seperti itu. Kemudian dampak pada murid akan menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya ketika murid akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh bapak ibu guru. Mungkin murid merasa saya kalau berbuat seperti ini, saya berbuat seperti ini maka akan saya diberi reward oleh bapak ibu guru seperti itu. Kemudian sebagai manajer, nah ini posisi guru sebagai manajer, ya. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan yang positif tentunya. Kemudian guru juga akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasil dari siswa, dari murid kita, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, itu akan ada penguatan pribadi untuk siswa. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, mungkin dia akan berkata bagaimana cara
memperbaiki keadaan tersebut Bapak Ibu, seperti itu. Jadi dia punya ingin mencari solusi kepada Bapak Ibu guru, apa yang sebaiknya harus saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian contoh pada murid, jika kita memposisikan diri sebagai control manager, itu ada mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol yang sudah saya jabarkan kepada Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dari tadi yang merasa pemukul, merasa sebagai teman, guru sebagai membuat merasa masalah dan sebagainya. Nah, ini posisi kontrol restitusi sebagai guru sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika siswa melanggar aturan atau tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, itu siswa itu akan merasa tidak segan-segan untuk meminta, Bapak Ibu saya harus bagaimana, saya telah berbuat seperti ini. Jadi akan meminta kepada kita solusi yang terbaik untuk saya sebagai murid, seperti itu. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Ya, jadi merasa murid itu nanti merasa bahwa saya itu dihargai oleh Bapak Ibu. Tuh. Kemudian segitiga restitusi. Ada tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Apa itu menstabilkan identitas? Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu jika kita menstabilkan identitas atau menstabilkan suatu ketika anak itu berbuat salah, ya. Kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita tidak nanti ada kerjasama dengan orang tua. Kemudian validasi tindakan yang salah yang ketiga ini, kamu pasti punya alasan melakukannya. Guru ketika guru itu berbicara kepada murid pada saat murid itu berbuat salah, itu akan bicara seperti ini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu yang kamu butuhkan.
Lanjut ya. Kemudian menanyakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa, atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti itu, yang dalam hal menanyakan keyakinan. Baik. Nah, begini, dalam miskonsepsi itu, ya, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensinya. Penjelasannya adalah dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kemudian dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dapat dipatuhi bukan takut konsekuensi tapi karena keadaan diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut dan tidak ada konsekuensi serta tidak ada reaksi. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Kesadaran hadir dalam diri sendiri atau dari faktor internal, sementara hukuman, penghargaan atau memberi hadiah reward dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Kemudian untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau setiap saat. Kemudian langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Kemudian semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif, second dengan restitusi, bahwa segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan atau tata tertib sekolah. Kemudian pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas atau konsekuensi. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak reflektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi itu tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya Bapak Ibu, bahwa yang pertama, segitiga restitusi itu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Yang kedua, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga. Murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual, termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin
kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah atau tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi ini mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini, maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Untuk pilihan miskonsepsi, yang pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan murid muncul dari kesadaran murid. Berikut penjelasannya bahwa miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang pertama, restitusi itu bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa ketidakadilan dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi atau keadaan. Yang ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bisa bertanggung jawab. Kemudian, jika murid masa lagi yang perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan murid. Demikian tadi paparan dari budaya positif yang kami bertiga terapkan hari ini atau sosialisasikan hari ini. Semoga ini bisa dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kami bertiga dari calon guru penggerak angkatan 11 sudah mengucapkan materi budaya positif yang sudah kami pelajari. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Toksiu, dari pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, kami meminta umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Salah satu dari Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan waktunya kita kembali ke kelas, jadi minta salah satu untuk memberikan umpan balik. Bapak. Macam-macam ya, tadi atau coba ada video. Ini film kelihatan Pak. Terima kasih ya Bu. Tadi bagus sekali materi yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Akhirnya teori itu bisa kita laksanakan di sekolah kita
alangkah indahnya, alangkah bagusnya sehingga tercipta dari. Cuma ada unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebagai guru penggerak yang sudah banyak sekali mendapatkan ilmu. Untuk itu mohon ditulakan kepada saya dan teman-teman yang terutama ingin saya tanyakan upaya atau trik atau motivasi apa saja agar budaya positif muncul dengan kesadaran sendiri pada anak, tidak usah diancam, tidak usah dihukum, dengan background latar belakang anak di rumah yang sangat kompleks. Jadi triknya bagaimana Bu? Motivasi agar anak itu sadar dengan dirinya sendiri, melakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas, menjalankan apa yang menjadi tata tertib kelas, dengan background anak kita ini sangat kompleks sekali di rumah. Nggak mungkin secara umum Ibu, karena antara anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Tadi ada teman juga berpendapat kalau di sini khususnya kalau kita memberikan motivasi secara halus, misalnya dilus-lus dan sebagainya, itu kelihatannya tidak berdampak kalau kita tidak sedikit melakukan kekerasan. Sedangkan di segitiga restitusi kan nggak boleh. Nah, dilema Bu, kita kalau hanya melihat, hanya ngomong, anaknya barangkali di rumah didikannya keras, tidak didikan yang halus, sehingga di sekolahan kalau bapak gurunya melihat kemudian ngomong halus, kelihatannya tidak bersalah. Triknya bagaimana supaya saya bisa melakukan di kelas dan di lingkungan ini agar anak bisa melakukan kesadaran dari dirinya sendiri tanpa melakukan kekerasan dengan background rumah tangga yang sangat kompleks. Atur nuwun Bu. Terima kasih Bapak Nur Sucahyo, sangat luar biasa pertanyaannya dan sangat mengapresiasi kita semuanya untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencari solusinya. Ya Bapak. Dari miskonsepsi tadi yang sudah dijelaskan bahwa tidak semuanya itu masalah kita dapat terapkan, dapat selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu bahwa tadi sudah dijelaskan segitiga restitusi itu memang cara yang paling efektif, tetapi kita kembali ke kondisi awal lagi. Dengan ini penjelasannya tadi sudah dijelaskan juga, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektualnya, termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada nih. Mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, jadi memang kalau kita kondisikan di dunia sebenarnya di sini untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri membutuhkan proses dan kerjasama dengan orang tua, bapak ibu guru dan guru BK untuk saling berkolaborasi, menggali latar belakang. Kita mencari tahu terlebih dahulu latar belakang siswanya bagaimana dan kita melakukan pendekatan yang inklusif. Kemudian dengan adanya pendekatan tersebut kita perlahan-lahan mencari solusinya, bagaimana siswa tersebut supaya bisa muncul motivasi dalam dirinya, kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan memang seperti itu prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, karena itu adalah proses di mana dalam proses tersebut pastinya banyak sekali tantangannya dan kita sebagai pendidik tidak boleh menyerah ya, kita harus bersama-sama saling berkolaborasi. Intinya
kita di sini harus saling berkolaborasi, tidak hanya satu saat lah sudah lah, ternyata tidak bisa gitu. Kita jangan patah semangat, bagaimana caranya kita bisa bersama-sama, caranya dengan bersama-sama untuk bisa menumbuhkan motivasi tersebut dan komunikasi dengan orang tua pastinya. Mungkin dari Mbak Ika akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Cahyo. Terima kasih. Terkadang memang teori kalau diaplikasikan lumayan bertentangan juga, bukan bertentangan tapi teori dan reality yang berbeda. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita yang jelas sebagai guru kita sudah mencoba melakukan yang terbaik. Apabila hasilnya mungkin memang belum maksimal, yang penting usaha saja. Untuk langkah-langkahnya kita sebagai guru sudah mencoba. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini semua, Bapak Ibu guru hebat, sudah melakukan yang terbaik juga dengan hasil yang demikian. Kita kembali lagi, yang penting sudah mencoba gitu Bapak Ibu gitu. Mungkin nanti kita bisa lebih mendalam lagi di luar sesi ini karena keterbatasan. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita secara berkesinambungan. Demikian. Masih ada yang mau menambahkan? Ternyata ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini mungkin tadi sudah cukup jelas gitu Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak yang hebat sekali. Ya, salam dan bahagia ya Bapak Ibu. Ya, mungkin di sini saya hanya sedikit menggarisbawahi atau mungkin menebalkan ya Bapak Ibu semua ya terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak. Ya, di sini sebenarnya mungkin kita lebih pada kebutuhan dasar peserta didik itu Bapak Ibu. Ya, intinya di situ. Ya, kalau misalkan kebutuhan dasar itu terpenuhi, ya insya Allah kita tidak perlu melakukan segitiga restitusi, ya harus berperan ya sebagai manajer dan sebagainya tadi yang disampaikan. Ya, jadi dari kebutuhan dasar itu ya harapan kami ya semuanya bisa terpenuhi. Ya, tadi ada yang sebagai misalkan mencari kesenangan, ya dia senang dengan dunianya misalkan musik ya. Kalau kita mengetahui ya kebutuhan dasar, oh ya anak ini seperti ini ya, kita jadi tahu ya, berarti kita harus memberikan ya pembelajaran ya penerapan pada anak tersebut itu seperti apa ya. Jadi intinya kita kembali kepada kebutuhan dasar peserta didik itu sendiri ya, dimana terus tadi ada juga yang menyampaikan sebagai kekuasaan ya Bu ya, salah satunya itu juga oh ya anak tipikal seperti ini ya. Ini mungkin kalau dalam olahraga bisa diterapkan, oh iya dia bisa menjadi pemimpin untuk menyiapkan barisan untuk memimpin pemanasan ya, termasuk dalam kegiatan pembelajaran di kelas juga mungkin yang dia punya jiwa kepemimpinan ya, dia dijadikan misalkan sebagai ketua kelompok dalam diskusi dan sebagainya ya. Jadi mungkin garis besarnya itu Bapak Ibu ya, intinya kalau kita memenuhi ya kebutuhan belajar siswa ya insya Allah nanti
tidak ada permasalahan yang terjadi ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin tambahan dari saya, yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sangat luar biasa. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Ini ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih calon CGP kita bertiga. Alhamdulillah hari ini ada satu kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat. Ya, kayaknya Pak Pran dulu belum ada sistem seperti ini apa gimana Pak Pran? Jadi hal ini sangat baik sekali ya. Mungkin nanti di lain waktu barangkali ada topik atau materi tertentu, mungkin kita bisa mencari waktu ya Mbak. Waktu sebaiknya di waktu jam berapa gitu, karena dari apa yang disampaikan beliau bertiga itu sangat luar biasa, dan sebenarnya itu kemarin jadi topiknya Bapak Ibu semua saat mengambil RHK di PMM ya. Hampir semuanya kesepakatan positif kalau tidak salah itu. Yang terkait dengan manajemen kelas hanya beberapa. Mestinya Bapak Ibu ya sudah tahu permasalahan atau materi yang disampaikan oleh bertiga ini gitu. Jadi Bu Haji kemarin disiplin positif apa manajemen kelas Bu Haji? Keyakinan kan? Keyakinan kelas kan bagian dari disiplin positif. Sebenarnya kalau kemarin jenengan melihat ke PMF dan diarahkan untuk belajar mandiri ya, teori-teori tadi sudah insya Allah ada gitu. Jadi sebenarnya di PMM itu banyak pengetahuan yang bisa kita ambil terkait dengan kurikulum Merdeka. Monggo Bapak Ibu bisa sering-sering berkunjung ke PMM, mencari pengetahuan yang terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi tadi kesepakatan, keyakinan itu juga perbedaannya apa? Mungkin dari teori tadi mungkin bisa dipahamkan. Monggo nanti kalau bisa materinya di-share ya Bu Widya, sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari kembali. Oke, terima kasih. Waktu juga sudah cukup. Ya sekali lagi mungkin nanti di topik yang lain bisa dicari kesempatan ya Bu Awal. Karena kemarin saya membuat mengisi kuesioner dari bertiga ini banyak kegiatan yang mungkin belum dilaksanakan gitu ya. Kalau bisa ya nanti sambil mencari waktu ya kita belajar bersama, kolaborasi bersama. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya dan sangat mengapresiasi kami sekali, menambah motivasi kami lagi untuk selalu semangat belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat Spendasiu yang luar biasa sekali sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga semua kebaikan Bapak Ibu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kami dari 3 calon guru penggerak mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang cuma lihat, apaan sih Kak? Mikir sendiri. Takut soalnya belum selesai tapi dimarahin guru. Udah, diam. Mikir sendiri gak usah. Udah, tolong dong panggilin guru. Alisa, tadi Ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu tuh habis bertengkar dengan Eka. Iya Bu, habis saya kesel banget Bu. Kenapa kesal? Soalnya Eka selalu nyantai tugas saya Bu, selain tugas saya juga loh Bu. Oh begitu. Ya wajarlah jika kamu kesal. Ibu juga kalau dalam posisi kamu, mungkin Ibu juga akan melakukan hal yang sama yang seperti kamu lakukan. Iya Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Eka sampai kamu bertengkar? Saya marah-marahin, saya nakut-nakutin dia Bu sambil mengambil meja. Oh begitu. Ibu yakin kamu berbuat seperti itu
Pasti ada alasannya bukan? Iya lah Bu, saya udah capek-capek ngerjain tugas, dia malah enak-enakan tinggal nyontek doang dan gak mau usaha sedikit pun. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghargai dan saling menghormati sesama. Ya betul. Menurut kamu, saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting kan? Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar dalam menahan amarah, Bu. Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Bu. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya harus lebih bersabar dalam menahan rasa marah. Jika ada teman yang nyontek, saya akan mengadukan ke guru mata pelajaran. Wah, tepat sekali tindakan yang kamu ambil, Alisa. Tapi semangat ya Mbak. Nah, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak, Bu. Berikut adalah kegiatan-kegiatan penerapan budaya positif yang dilakukan oleh rekan sejawat kami. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan disiapkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu namanya
Terima kasih luar biasa sekali. Di sini kita bacakan ya apa yang telah kalian tulis. Mas, ayo Mas, ayo Mas. Oke, kita coba baca. Tempel di papan tulis, kalian bisa menyampaikan dulu salah satunya. Sampaikan apa yang sudah kalian tulis. Nanti kita simpulkan bersama setelah semuanya sudah ditempel di papan tulis. Yuk silakan kalian bebas berekspresi, mengungkapkan ide-ide unek-unek yang ada di pikiran kalian supaya kelas ini nyaman, supaya kelas ini menyenangkan nantinya. Jadi kamu mengikuti pembelajaran itu lebih asik, lebih menyenangkan, lebih bisa menangkap pelajaran dengan baik. Ada yang sudah dituliskan? Iya. Ayo Mas, adik-adik, apa yang kalian perhatikan di kelas ini ya, mana sih kira-kira yang kurang seret di hati kalian, yang kurang apa? Oh sudah, ya boleh nih. Anissa, Mbak Sivana, ya Mbak Sivana sudah nih, siap, ya. Ada lagi? Yang lainnya Naila juga sudah. Ya, silakan boleh berdiri disampaikan dulu sebelum ditempelkan di papan tulis. Ya. Ini Mbak Sivana ini, Mbak Sivana sudah. Teman-temannya yang lainnya, yuk silakan mulai dibacakan dulu. Nih Mbak Sivana itu punya pendapat apa Mbak? Tidak boleh bermain bola di kelas. Tidak boleh main bola di kelas. Masih ada yang bermain bola? Masih. Siapa yang main bola ya? Main bola itu harusnya di mana? Lapangan. Lapangan. Tulis ditempel dulu. 1, tidak boleh main bola di kelas. Ada lagi? Naila? Ya, Naila. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas ya Mbak Naila. Ya, kayak ditempel. Terima kasih. Ini ada dua. Siapa yang main bola? Ayo, apa? Ada idenya lagi apa? Ayo. Sudah dua ya, Rafkas ini. Yuk silakan cepat biar teman-temannya yang lain tahu. Rafka juga punya ide yang sangat cemerlang ini. Ya. Apa Mas? Beli kasur. Terus Beli kipas. ya tempel. Jadi Rafka itu pengen pindah ke kelas ini supaya lebih nyaman sekali. Ada kipasnya, ada kasurnya, tinggal tiduran tinggal mau pulang. Ada lagi? Nih, ternyata impian Rafka itu di kelas ini supaya lebih nyaman seperti rumah sendiri. Seperti rumah sendiri. Ada kipasnya, ada kasurnya. Ya Mas. Yang lain? Masih banyak, silakan kamu perhatikan di kelas kita ini supaya lebih nyaman, lebih menyenangkan dan membuat kalian bahagia pada saat menerima pelajaran itu lebih mudah untuk menerima pelajaran dengan baik. Ya silakan sudah nih, sepertinya sudah banyak semua ya. Silakan yang sudah langsung boleh ditempel di depan. Ya, yuk Saskia semua temannya biar semua teman yang belum itu ikut termotivasi. Jadi oh ya aku ini ya ternyata. Nanti kalau ada yang sama nggak apa-apa, ditempel dulu, tempel aja tempel. Jangan langsung Tunggu dibacakan boleh. Apa Mbak? mendengarkan keputusan. Ya bagus, terima kasih Mbak Saskia. Ya mendengarkan, menjelaskan. Ya ada lagi semua ditempel. Ya silakan sekarang semuanya yang sudah diisi kalian tempelkan di depan. Ya, yang sudah kamu tuliskan, silakan ditempelkan di depan. Ditempelkan. Sudah. Mama tinggi tuh. Enggak. Bisa. Ini.
Terima kasih yang sudah menuliskan. Sekarang baca satu ya semuanya. Mas Regi. Ya, perhatikan dulu. Ini hasil dari teman-teman kalian semuanya sudah mengutarakan ide-idenya untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nanti dari ini yang semua tolong perhatikan karena akan kita simpulkan untuk menjadi suatu keyakinan kelas 9A, ya. Dari ini kembali. Nah, yang pertama ini dicek biar kelihatan baru. Jagalah kebersihan. Nah, jagalah kebersihan. Dicek biar yang kondisinya baru lagi. Kelas tenang. Beli AC. Wah, ini benar-benar supaya kayak rumah sendiri nih mintanya di rumah. Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bawa sampah pada tempatnya. Jangan berisik tadi sudah ya. Harus mengerjakan tugas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, ini semuanya dari yang sudah kita sama-sama sepakati ya. Biar nanti kalau ada yang sama berarti sudah masuk ke dalam satu keyakinan. Jadi ternyata masih ada beberapa yang sama. Kenapa? Sepakat yang mana dulu? Nih, satu, kelas tenang, buanglah sampah pada tempatnya. Nih, yang buanglah sampah pada tempatnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 yang menuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana? Sepakat apa tidak? Sepakat. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya kita buat menjadi kalimat yang positif. Ada kayak punya ide? Maksudnya supaya membuang sampah itu pada tempatnya. Buatlah kalimat yang positif. Siapa yang bisa menyampaikan? Menjaga kebersihan. Iya, bagus Raka. Menjaga kebersihan gimana sepakat? Lemes ya, sepakat? Satu, nih. Menjaga kebersihan. Apa ya? Kita amati. Kita tuliskan dari hasil kalian. Menjaga ya kebersihan. Yang kedua, tadi sudah. Jangan berisik ketika pelajaran. Jangan berisik. Kemudian tidak boleh bermain bola. Tidak boleh ngomongin teman kelasnya sendiri. Tidak boleh, ini ada yang tidak boleh. Jangan berisik saat guru menjelaskan. Nah, akhirnya kita sepakati. Dari ini beberapa teman ada yang sama juga. Menjadi kalimat yang positif apa ya? Jangan ngobrol saat teman gurunya sudah menjelaskan. Tadi sudah. Kira-kira apa? Menjaga ketenangan kelas. Ini Mas Regi punya ide menjaga ketenangan kelas. Ya, bagaimana yang lainnya? Punya ide lagi? Punya pendapat lain? Menjaga ketenangan kelas. Ini ceritanya teman-teman kalian sudah mau menuliskan. Jangan berisik, jangan main bola. Perhatikan saat guru menjelaskan. Kita sepakati yuk bersama menjaga ketenangan kelas. Sepakat? Atau punya pendapat lain? Menjaga ketenangan kelas. Atau memperhatikan, mengikuti. Bisa ngacung dulu nggak apa-apa biar temannya yang lain tahu. Apa Mas? Biar yang sama Mas Regi sama aja. Menjaga ketenangan kelas. Yang lain punya pendapat apa Kak? Memperhatikan guru saat mengajar.
menjaga ketenangan kelas saat pembelajaran. Menjaga ketenangan kelas saat pembelajaran nih Mas Raka, menjaga ketenangan kelas saat pembelajaran. Yuk kita buat kalimat yang mudah diingat. Nah, karena keyakinan kelas itu kalimatnya yang mudah diingat. Jadi teman-teman kalian nanti semuanya mengingat, tidak melupakan ini yang sudah kita sepakati. Menjaga kebersihan sudah. Terus menjaga ketenangan, menjaga ketenangan dan apa? Ketenangan kelas, ketenangan kelas, menjaga ketenangan kelas, menjaga ketenangan kelas. Ya ini kita nanti rumuskan lagi biar menjadi kalimat yang lebih mudah diingat. Menjaga, tapi ini loh ya, menjaga ketenangan kelas itu bukan berarti kelasnya tenang, anteng, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang berpendapat, maksudnya bukan seperti itu. Yuk, yang lebih tepat lagi. Yuk, kalau menjaga ketertiban apa? Mengerjakan tugas pada waktunya. Ya itu nanti ada ini Mas, ini dulu. Mengikuti pelajaran dengan baik. Gimana kalau seperti itu? Setuju nggak? Mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, jadi maksudnya tenang itu bukan tenang nanti dikira tenang, anteng semua, diam semua ya. Mengikuti pelajaran dengan baik. Ini tadi ada lagi yang belum mana ya? Lalu menjaga kebersihan sudah. Ini ada yang menuliskan berdoa sebelum belajar. Ya, diperlihatkan. Ada yang menuliskan nih belajar sebelum berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang berdoa sebelum belajar saja atau sudah juga? Nanti kita sepakati apa? Berdoa sebelum belajar. Apalagi ya ini tadi mengerjakan PR tepat waktu, mengumpulkan tugas. Nah, berarti apa ini? Kita sepakati lagi. Mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktunya, ada mengerjakan PR. Berarti apa? Dari disiplin apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Tiket juga ya. Ini tadi sih ada yang menjaga kebersihan. Nah, tiketnya juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang lagi sepakat tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kira-kira dari tempat ini ada lagi yang perlu ditambahkan enggak? Ini kayaknya sudah semua ini yang harus dituliskan. Lagi sudah, ini sudah, ya sudah semua. Ada lagi? Oh iya, ini datang tepat waktu tinggalannya boleh. Ini tidak boleh datang terlambat nih, santai tidak boleh datang terlambat. Tadi katanya masih ada yang terlambat. Apa? Mas? Kerapian kelas. Kerapian? Kelas. Kelas, kerapian kelas. Kerapian kelas dengan datang tepat waktu berbeda ya. Jadi kedua. Ini mas satu dulu tadi yang datang tepat waktu katanya tidak boleh terlambat. Apa? Datang tepat waktu. Ya, nah sekarang yang kerapian. Kerapian tadi ada yang menuliskan. Ini belum seragamnya sesuai dengan aturannya ya. Kalau tadi Mas Ibnu itu apa menyampaikan disiplin. Ya. Apa ya kira-kira yang lebih tepat tadi? Ada kerapiannya, kerapian seragam bajunya. Kerapian, nah ini kerapian topi, dasinya, bagaimana? Apa ini? Sepakati apa? Yuk kita tulis bersama. Disiplin, ya bagus. Disiplin dalam pakaian. Nah, ada Purnami sudah mewakili semua pendapat dari siswa kelas 9A. Sepakat ini 6. Apa ada yang perlu ditambahin lagi? Cukup?
Cukup? Cukup? Nah, kalau cukup, yang dibacakan ya. 1. Menjaga kebersihan. 2. Mengikuti pelajaran dengan baik. Sebentar, masih ada kurang dengan baik dan aktif. Bagaimana? Aktif atau aktif mengikuti pelajaran? Aktif mengikuti pelajaran. Seperti itu saja? Ya. Ya. Aktif. Aktif mengikuti pelajaran, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang 4, bertanggung jawab. 5, datang tepat waktu. Dan 6, disiplin dalam berpakaian. Sepakat? 6. Kira-kira menurut kalian Islam keyakinan ini sudah urut atau belum ya? Apa perlu kita urutkan? Perlu diurutkan atau tidak? Perlu. Nah, kira-kira Islamnya yang mana? 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, datang apa? Datang dulu? Ya, datang dulu. Datang tepat waktu. Terus ini 2 ya. Datang tepat. Yang 3 apa? Yang 3 disiplin dalam berpakaian. Yang 4 apa? Aktif mengikuti pelajaran. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, menjaga kebersihan. Ini sudah kita sepakati menjadi keyakinan kelas 9A. Sudah sepakat ya? Keyakinan kelas. Demikian diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan beserta dengan kegiatan-kegiatan penerapan yang dilakukan oleh rekan sejawat kami. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.